Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Manikia Pramudia. Jadi saya sebagai salah satu dosen pengampu dalam praktikum biologi dasar. Nah, minggu lalu saudara sudah belajar terkait mikroskop, ya, bagaimana cara penggunaan mikroskop, bagaimana pemeliharaan mikroskop, kemudian bagian-bagian dari mikroskop. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar terkait struktur apa yang bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ya, salah satunya adalah sel. Jadi minggu ini topiknya adalah sel sebagai unit kehidupan. Oke, tujuan untuk praktikum hari ini yang pertama adalah melatih membuat sediaan segar. Ya, jadi sebetulnya ada dua tipe sediaan nanti yang akan diamati, yaitu sediaan awetan dan juga sediaan segar. Nah, untuk yang sediaan segar, nanti kami akan memberikan prakteknya ya kepada saudara seperti apa sih proses pembuatan sediaan segar. Kemudian yang kedua, nanti saudara akan mempelajari struktur sel hewan dan juga sel tumbuhan yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya biasa. Ya, karena tidak semua struktur sel itu bisa diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Jadi nanti kita akan melihat struktur apa yang sebetulnya bisa dilihat dengan mikroskop cahaya biasa. Kemudian yang ketiga, saudara akan mempelajari, kita bersama-sama akan mempelajari keanekaragaman bentuk sel dan membandingkan bagaimana bentuk sel paramecium, sel tumbuhan, dan juga sel hewan. Ya, nantinya kita juga akan melihat bagaimana perbedaan antara sel tumbuhan yang hidup ya, yang kita buat dalam sediaan segar dengan yang sudah mati seperti apa. Jaringan tumbuhan yang sudah mati itu selnya seperti apa kalau dilihat di bawah mikroskop. Oke, berikut ini sedikit dasar teori terkait sel. Ya, jadi seperti yang sudah saudara ketahui, sel itu merupakan unit terkecil atau bagian terkecil, struktur terkecil dari makhluk hidup atau organisme. Ukurannya hanya 1 sampai 100 mikron sehingga saudara tidak bisa mengamati sel dengan menggunakan mata telanjang. Saudara harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop untuk bisa mengamati sel. Nah, sel ini memiliki struktur, ya, sel memiliki bagian-bagian. Dari luar ke dalam, ya, sel itu selalu diawali dengan struktur yang fungsinya adalah untuk proteksi dari lingkungan luar. Yang pada tumbuhan dan bakteri, struktur ini kita sebut sebagai dinding sel. Sedangkan kalau pada hewan tidak memiliki dinding sel, tapi memiliki membran sel atau plasma membran. Di sebelah dalam dari dinding sel atau membran sel, itu ada bagian yang kita sebut sebagai protoplasma. Jadi protoplasma itu adalah isi sel, termasuk cairan sel, sitoplasma, dan juga organel. Jadi di sini dituliskan ada sitoplasma, ya, kemudian ada organel, dan vakuola. Ya, vakuola untuk cadangan makanan. Nah, sitoplasma ini cairan sel, saudara sudah tahu ya. Kemudian organel di sini ada inti sel, ada anak inti, ada ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, kloroplas, dan plastida ini hanya ada pada tumbuhan, serta mitokondria. Tapi tidak semua organel ini bisa saudara amati di bawah mikroskop cahaya biasa ya. Jadi mungkin organel yang bisa diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa adalah inti sel ya dan kloroplas. Mitokondria mungkin bisa tapi menggunakan teknik tertentu ya untuk bisa diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Nah, selain sitoplasma dan organela, ada struktur yang kita sebut sebagai inclusiones. Inclusiones adalah bagian dari sel yang fungsinya tidak untuk menyelenggarakan kehidupan ya. Tapi di sini inclusiones menyediakan ya bahan-bahan atau cadangan makanan untuk membantu sel tetap hidup ya. Jadi di sini ada di dalam inclusiones itu include juga termasuk adalah pigmen, kemudian karbohidrat, protein, lemak yang fungsinya di sini sebagian besar adalah untuk cadangan makanan ya, digunakan sel untuk hidup tapi tidak melakukan proses kehidupan seperti fotosintesis atau respirasi. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit terkait dengan struktur sel bakteri. Ya, jadi meskipun nanti saudara ini tidak diamati dalam praktikum hari ini, tapi saudara perlu tahu perbandingan antara sel pada golongan organisme prokariotik dengan sel dari golongan eukariotik seperti apa. Nah, sel bakteri ini gambaran ilustrasinya ya, seperti ini. Nah, sel bakteri itu masuk ke dalam kelompok prokariotik karena struktur dari intinya yang tidak jelas. Ya. Jadi inti yang tidak jelas ini dikarenakan, sini saudara bisa lihat, sini adalah kromosom bakteri. Ya, jadi intinya itu tidak diselimuti atau tidak dilindungi oleh selaput membran inti.
sehingga intinya nampak tidak jelas. Oleh karena itu bakteri itu masuk ke dalam kelompok prokariotik. Sama seperti pada tumbuhan, ya bakteri itu memiliki dinding sel, kemudian memiliki membran plasma, ya. Karena bakteri mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan, ya maka bakteri itu juga ditambahkan ya proteksi lain berupa kapsul. Mirip pada sel hewan, ya bakteri juga memiliki flagela yang fungsinya adalah untuk motorik atau untuk pergerakan. Oke, selanjutnya adalah sel hewan. Nah, kalau saudara bandingkan bentuk dan struktur dari sel hewan apabila kita bandingkan dengan bakteri atau tumbuhan, ya saudara bisa melihat bahwa bentuknya terlihat sedikit tidak beraturan, ya karena memang hanya dibatasi oleh plasma membran atau membran sel, sehingga tidak kaku ya atau tidak serigid sel bakteri atau sel tumbuhan yang dibatasi oleh dinding sel. Sama seperti pada sel bakteri, ya sel hewan juga memiliki flagellum untuk bergerak. Kemudian karena termasuk golongan eukariotik, maka intinya terlihat jelas. Ya, inti dari sel pada hewan ini diselimuti oleh selaput membran inti ya. Jadi intinya terlihat jelas. Nanti bisa saudara amati di bawah mikroskop. Namun organel lain ya seperti ribosom, kemudian badan Golgi, mitokondria, lisosom itu mungkin tidak bisa saudara amati di bawah mikroskop cahaya biasa. Ya, saudara harus menggunakan mikroskop yang lebih canggih untuk bisa mengamati struktur-struktur ini. Oke, selanjutnya adalah terkait sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan ini seperti sel hewan yang masuk ke dalam golongan eukariotik sehingga memiliki inti yang jelas. Intinya memiliki selaput membran inti sehingga intinya nampak jelas. Berbeda dengan sel hewan, di sini saudara bisa melihat bahwa sel tumbuhan itu memiliki bentuk yang persegi di sini ya. Jadi kaku atau rigid karena selain memiliki plasma membran, tumbuhan itu juga selnya dilengkapi oleh dinding sel. Kemudian di sini saudara bisa melihat vakuola dalam ukuran yang besar. Karena kalau pada tumbuhan memang fungsinya lebih banyak ke cadangan makanan ya, sehingga ukurannya besar. Kemudian di sini ada kloroplas, dalamnya ada klorofil. Kloroplasnya nanti bisa saudara amati di bawah mikroskop ya. Sama seperti pada sel hewan juga tidak semua struktur ini bisa saudara amati dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Nah, nanti salah satu organisme yang akan kita amati adalah paramecium. Ya, jadi paramecium ini termasuk organisme eukariotik ya, tapi uniseluler ya. Jadi hanya tersusun dari satu sel. Ini adalah gambaran skematis ilustrasi dari paramecium. Ya, saudara pasti tahu ini bentuknya seperti apa ya, bentuknya seperti sandal. Nah, tidak semua juga nanti organel yang ada di dalam paramecium ini bisa saudara amati di bawah mikroskop ya. Jadi nanti yang akan tampak mungkin hanya membran sel ya, membran sel, kemudian nanti sitoplasma pasti yang kelihatan, kemudian makronukleus ya, inti sel. Jadi intinya ada dua, makronukleus dan mikronukleus, tapi mungkin nanti akan jelas terlihat di bawah mikroskop cahaya biasa hanya makronukleus. Bahkan silia saja mungkin tidak begitu jelas terlihat di bawah mikroskop ya. Jadi silia ini fungsinya adalah untuk bergerak. Jadi paramecium di dalam air rendaman jerami itu memang hidup ya. Jadi ketika kita amati, kita ambil, diletakkan di gelas objek, kemudian diamati di bawah mikroskop, maka kita pasti akan pertama kali pasti sulit ya karena paramecium ini bergerak dengan sangat lincah sehingga kita harus mengikuti pergerakannya, di-capture, baru kemudian kita akan mengetahui bagaimana bentukan dan struktur apa yang kelihatan apabila kita amati di bawah mikroskop cahaya biasa. Oke, kemudian struktur lain yang akan kita amati adalah stomata. Ya, stomata dari tumbuhan rhodescaler nanti akan diamati dengan praktikum ini. Nah, ini adalah gambaran skematis bagian-bagian dari stomata. Jadi stomata di sini ini bukan berada di dalam epidermis. Jadi stomata itu berada di antara epidermis. Jadi nanti keliru apabila saudara menggambarkan stomata itu berada di dalam epidermis. Ya, stomata itu berada di antara epidermis. Ada bagian yang seperti lubang ya, ini yang kita sebut sebagai lubang stoma. Fungsinya adalah untuk keluar masuknya gas atau udara. Kemudian ada dua sel yang di sini yang bentuknya seperti bibir yang terbuka. Ini yang kita sebut sebagai sel penjaga. Sedangkan di dekat sel penjaga di sini ada yang kita sebut sebagai sel tetangga. Sel tetangga inilah yang berbatasan langsung dengan epidermis. Nah, seperti apa stomata yang ada di rhodescaler? Oke, bentuk stomata ya pada rhodescaler itu seperti ini, sama seperti tadi ya.
stomata itu tidak berada di dalam epidermis, tapi stomata itu berdampingan ya, berada di antara epidermis. Jadi ada lubang stoma di sini, kemudian ada sel penjaga, nanti di sel penjaga ini akan ada bulat-bulat ini yang nanti kita akan lihat, ini ada kloroplas, kemudian ada 4 sel tetangga yang mengelilingi lubang stoma dan sel penjaga. Seperti ini adalah gambarannya ya, kenampakannya stomata dari Rhodescaler apabila kita lihat di bawah mikroskop cahaya. Jadi di sini ada lubang stoma, ya, kemudian ada sel penjaga yang seperti bibir yang seperti bibir ini. Kemudian ada bulat-bulat hijau di sini, ini adalah kloroplas, ya. Kemudian ada 4 sel tetangga, ya, 1, 2, 3, 4, ya, dan di mana sel stomata ini berada dekat dengan sel epidermis, ya, berada dekat dengan sel yang menyusun epidermis. Jadi tidak berada di dalam epidermis, tapi berada di antara epidermis. Oke, selanjutnya adalah salah satu contoh dari sel hewan yang nanti akan saudara amati dalam praktikum hari ini, yaitu eritrosit. Nah, di sebelah kiri ini adalah apusan darah dari mamalia, ya, sedangkan yang kanan ini adalah apusan darah dari aves. Di sini saudara bisa melihat adanya perbedaan bentuk antara eritrosit pada mamalia dengan eritrosit pada aves. Nah, untuk mamalia sebenarnya bentuknya tidak lonjong ya, berbeda dengan aves atau amfibi. Jadi mamalia ini bentuknya seperti yang sudah saudara ketahui, bentuknya adalah cakram bikonkav. Jadi lonjong tapi memipih ya, seperti memipih atau ada cekungan di kedua sisi. Ya, ada lekuan di kedua sisi sehingga ketika diberi pencahayaan oleh mikroskop, maka bagian yang melekuk itu, bagian yang memipih itu memantulkan cahaya seakan-akan itu adalah intinya karena warnanya putih kan di sini. Sebetulnya ini bukan inti sel dari eritrosit mamalia, karena eritrosit mamalia itu tidak memiliki inti. Jadi ini karena bentuknya yang cekung bikonkav, kemudian ada lekuannya terkena cahaya sehingga memantulkan, sehingga warnanya menjadi putih, seakan-akan ada intinya. Sedangkan pada aves bentuknya lonjong dan memang jelas di sini ada inti sel ya, inti selnya terwarna. Nah, pada apusan darah mamalia, selain saudara bisa temukan eritrosit, saudara juga bisa temukan sel lain ya, sel lain yang di sini jelas memiliki inti. Ukurannya juga jauh lebih besar daripada eritrosit. Ya, ini kita sebut sebagai leukosit atau sel darah putih. Kalau eritrosit kan sel darah merah. Nah, ini jenisnya adalah neutrofil ya, karena terlihat granula intinya jumlahnya banyak, kan lebih dari 1 di sini, ukurannya juga lebih besar ya. Mungkin saudara juga dalam nanti melakukan pengamatan mungkin bisa menemukan juga jenis leukosit yang lain ya, selain neutrofil. Tapi di sini yang nampak adalah neutrofil. Nah, berikut ini adalah alat dan juga bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum hari ini. Ya, untuk alat yang akan digunakan ada mikroskop binokuler, ya tentunya, kemudian gelas objek, cover glass, pipet tetes, silet, dan juga gelas piala kecil. Jadi digunakan untuk nanti kita membuat sediaan segar atau sediaan basah. Kemudian bahan yang akan digunakan yaitu ada paramecium, kemudian sel stomata, daun dari Rhodescaler, ya jadi Rhodescaler adalah tanaman yang daunnya memiliki 2 warna ya, di 2 bagian ya. Jadi bagian permukaan atasnya warnanya adalah hijau, permukaan bawahnya adalah berwarna ungu. Nanti kita akan ambil yang permukaan bawah yang warnanya ungu. Ya, ini mungkin ada tanaman yang juga familiar ya, sering saudara temukan di lingkungan saudara. Kemudian yang ketiga ada epitelium mukosa mulut manusia. Ini sediaan awetan ya, kalau sel stomata daun Rhodescaler ini nanti awetan sediaan basah. Kemudian sediaan apusan darah amfibia atau aves dan juga mamalia, ini juga preparat awetan. Dan juga yang terakhir kita juga akan mengamati sel mati dari batang ketela ya, Manihot utilissima ya. Jadi di sini saudara akan membandingkan juga, saudara akan melihat bagaimana struktur sel tumbuhan yang sudah mati ya. Itu seperti apa nanti bagian-bagiannya. Kita akan lihat juga di bahan sel mati batang Manihot utilissima.
berikut ini terkait dengan metode, ya. Jadi untuk yang pertama adalah mengamati paramecium. Kita ambil 1 tetes dari air rendaman jerami, ya. Jadi paramecium ini nanti akan akan ada di mediumnya adalah air rendaman jerami. Jadi diaduk dulu nanti untuk air rendaman jeraminya, kemudian diambil 1-2 tetes. Kemudian diletakkan pada objek gelas, lalu kita tutup dengan cover gelas. Kemudian diamati dengan mikroskop, dan nanti saudara gambar sel paramecium itu pada perbesaran 100 kali. Berikut ini adalah penampakan paramecium di bawah mikroskop pada perbesaran paling rendah 4x10. Di sini saudara bisa melihat bahwa pergerakan paramecium itu sangat cepat, ya, sehingga kita juga harus cepat untuk bisa mengcapture sehingga nanti bisa dilihat bagaimana bentuk dan strukturnya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana paramecium jika dilihat di bawah mikroskop pada perbesaran 10x10. Nah, ini parameciumnya terperangkap, ya, di rendaman jerami. Ini masih ada debris jeraminya, ya. Pada perbesaran 10x10 saudara bisa melihat bentuknya dengan lebih jelas, ya, bentuknya seperti sandal gitu. Kemudian memang beberapa banyak organel yang mungkin tidak begitu terlihat kalau dilihat di bawah mikroskop biasa, ya. Yang nampak nanti hanya mungkin inti sel, bahkan silia untuk bergerak pun tidak begitu jelas saudara lihat di bawah mikroskop. Kemudian yang kedua, kita akan mengamati sel stomata dan juga epidermis dari daun rhodyscaler. Nah, nanti kita kerat sedikit, ya, selapis tipis permukaan bawah dari daun rhodyscaler. Jadi daun rhodyscaler ini memang memiliki, tadi sudah disebut, memiliki dua warna, ya, di dua permukaan atas warna hijau, permukaan bawah warna ungu. Nanti kita kerat sedikit di permukaan bawah daun rhodyscaler. Kemudian diletakkan di objek gelas, kemudian kita beri setetes air, lalu kita tutup dengan cover gelas. Kemudian diamati dengan mikroskop dan kita gambar sel epidermis dan juga stomatanya pada perbesaran 400 kali. Berikut ini adalah hasil pengamatan untuk preparat stomata, ya, pada rhodyscaler. Di sini saudara juga bisa melihat sel epidermis pada perbesaran 4x10. Sekarang kita ubah ke perbesaran lensa objektif 10 kali.
Di sini nampak ada sel epidermis dan juga sel stomata. Karena stomata merupakan derivat dari epidermis, maka letaknya tidak berada di dalam epidermis, tapi berada di antara epidermis. Sekarang kita ubah ke perbesaran 40 kali lensa objektif dan kita fokuskan ke salah satu sel stomata. Nah, berikut ini adalah gambaran ya penampakan dari sel stomata di bawah perbesaran 40 kali lensa objektif. Ini difokuskan ke satu sel stomata. Jadi saudara bisa melihat bahwa sel stomata itu bukan berada di dalam sel epidermis, tapi berada di antara sel epidermis. Jadi ini adalah sel epidermis, ini ada sel epidermis, ini ada sel epidermis, ini juga, dan ini juga sel epidermis. Nah, sekarang kita lihat ya struktur atau bagian-bagian dari stomata. Jadi di sini ada lubang, ya lubang ini yang kita sebut sebagai lubang stoma atau keluar masuknya gas. Kemudian ada yang bentuknya seperti bibir, ini yang terbuka ya, ada dua sel yang bentuknya seperti bibir yang terbuka, ini adalah sel penjaga. Di dalam sel penjaga, saudara bisa melihat butiran-butiran, ini bulatan-bulatan yang berwarna hijau. Bulatan-bulatan ini adalah kloroplas. Di dekat sel penjaga ada 4 sel tetangga. Ya, 1, sel tetangga kedua, ketiga, dan keempat. Ini merupakan struktur dari stomata. Kemudian kita akan mengamati sel mati dari batang Manihot utilissima. Ya, jadi nanti kita sayat batang Manihot utilissima itu setipis mungkin secara melintang, kemudian diletakkan di objek gelas, diberikan setetes air, lalu ditutup dengan cover glass. Dan kita amati bagaimana struktur dari sel mati pada batang Manihot itu pada perbesaran 400 kali. Berikut adalah preparat sel gabus ya, jaringan pati pada batang Manihot pada perbesaran 4x10, pada perbesaran yang paling kecil. Ini untuk perbesaran, kita pindahkan ke perbesaran lensa objektif 10 kali. Di sini sudah nampak agak lebih jelas ya, tapi sudah terlihat dinding selnya, tapi saudara juga tidak bisa menemukan organel di sini karena merupakan sel mati. Kemudian kita akan mengamati sediaan ya apusan darah amfibia atau mamalia. Nah, karena ini menggunakan preparat awetan, jadi kita tidak melakukan atau memproses untuk pembuatan preparat. Jadi tinggal diletakkan saja preparat apusan darah kata atau aves ini di atas meja mikroskop, kemudian diamati dan perbesaran lemah sampai kuat. Ya, yang akan kita gambar adalah perbesaran 400 kali. Begitu juga nanti dengan preparat mamalia. Ya, preparat mamalia juga akan diamati dari perbesaran lemah sampai kuat, tapi nanti akan saudara gambar adalah yang dari perbesaran paling besar. Berikut ini adalah penampakan sel apusan eritrosit mamalia pada perbesaran 4x10, perbesaran yang paling kecil.
Kemudian kita ubah ke lensa objektif 10 kali, kemudian kita putar mikrometer sehingga nanti kita akan menemukan bentuk sel hapusan dari preparat hapusan darah mamalia dengan lebih jelas. Sekarang kita ganti ke perbesaran paling besar ya, 400 kali. Di sini saudara bisa melihat ada eritrosit dan juga ada leukosit di sini, sel darah putih yang ukurannya lebih besar. Nah, ini adalah preparat hapusan darah AVES ya pada perbesaran lensa objektif 4 kali, perbesaran yang paling lemah. Sekarang kita geser ya ke perbesaran lensa objektif 10 kali. Nah, kemudian kita perjelas menggunakan mikrometer, mengatur halus, nah nanti kenampakannya seperti ini. Sekarang kita ubah ke perbesaran 400 kali. Makin jelas, saudara nanti akan melihat bagaimana bentuk dan juga organel apa yang tampak. Ya, seperti ini pada perbesaran 400 kali. Kemudian kita akan mengamati sediaan epitel olesan mukosa pipi. Nah, kalau cara pembuatannya ya sebetulnya kita tinggal sediakan olesan mukosa pipi ini dengan cara melakukan sudap ya atau swab, atau kita mengoles mukosa pipi ini dengan cotton bud yang sudah dibasahi. Kemudian olesan sudap mukosa dari mukosa pipi tadi itu dioleskan ya pada gelas objek sebanyak 3 kali olesan. Kemudian di staining atau diwarnai dengan 1 tetes methylene blue, kemudian ditutup dengan cover glass. Nah, kita akan amati dari perbesaran paling kecil dulu, 40 kali, 100 kali, sampai 400 kali, kemudian yang digambar adalah yang perbesaran 400 kali. Berikut ini merupakan sel mukosa pipi pada perbesaran 4 kali 10. Nah, kemudian kita pindahkan ke perbesaran 10 kali lensa objektif. Nampak lebih jelas ya, tadi ukurannya sangat kecil di perbesaran 4 kali. Kemudian kita pindahkan ke perbesaran 40 kali lensa objektif. Di sini sudah terlihat sel mukosa pipi berwarna ungu yang sudah terwarnai oleh methylene blue. Dan nanti saudara tunjukkan mana komponen inti, membran maupun sitoplasma. Berikut ini adalah hasil pengamatan yang nanti yang harus saudara laporkan di laporan saudara.
Nah, untuk preparat yang pertama, ini adalah preparat paramecium SP pada perbesaran 400 kali. Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan ya bahwa ketika berada di bawah mikroskop, paramecium ini memang hidup dan bergerak cepat. Ya, sehingga kita harus dengan cepat juga mengcapture sehingga nanti bentuknya dan strukturnya akan terlihat. Nah, jadi meskipun pada perbesaran 400 kali, ya mungkin tidak semua organel itu bisa saudara lihat. Ya, di sini saya sudah berikan penunjuk begitu bagian mana yang harus saudara sebutkan. Ya, kemudian saudara tuliskan juga nanti dijelaskan bentuk selnya seperti apa dan saudara sebutkan bagian yang nampak ya di bawah mikroskop. Ya, kalau ini bukan ya, jadi ini bukan sel, ini adalah debris yang ada dari rendaman air jerami. Kemudian selanjutnya adalah preparat dari stomata ya, raw discolor. Nah, ini adalah gambaran penampakan dari raw discolor jika berada di bawah mikroskop pada perbesaran 40 kali ya, perbesaran paling lemah. Ya, ini seperti ini gambarannya. Ini bukan sel ya, ini bukan sel, ini adalah gelembung udara yang tertangkap ya uh, di kaca di gelas objek ya. Karena mungkin ketika proses penutupan dengan menggunakan cover glass itu tidak hati-hati sehingga ada gelembung udara ya, ada gelembung udara yang tertangkap atau terperangkap di dalam cover glass. Nah, kalau kita perbesar di perbesaran 100 kali, nanti kenampakannya akan seperti ini. Ya, kemarin saudara juga sudah amati epidermis ya pada Allium cepa. Bentuknya sama kan seperti pada epidermis di daun ini ya, bentuknya segi 6. Nah, nanti akan kita fokuskan adalah stomata. Jadi kita akan cari dulu stomatanya yang mana. Ini terwarna ungu karena memang ada pigmen antosianin ya. Jadi bagian tadi yang diambil dari daun ini adalah permukaan bawah yang warnanya ungu. Sehingga ada kenampakan warna ungu. Nah, di sini nanti saudara cari dulu ya. Kita cari dulu stomatanya di sebelah mana. Nah, ini kan stomata. Ya, kemudian ini stomata warnanya agak kehijauan, bentuknya seperti bibir yang terbuka. Ya, ini juga stomata. Ya, di area ini pasti juga ada stomata. Nah, nanti kita akan fokuskan di 400 kali, tapi ke stomatanya seperti apa bentuknya. Berikut ini adalah stomata rhodiscolor pada perbesaran 400 kali ya. Jadi ini seperti ini gambarannya. Dan ini adalah stomatanya. Kemudian nanti saudara silakan sebutkan. Di sini sudah diberikan petunjuk ya. Saudara sebutkan nanti sel apa yang berada di sekitar stomata. Kemudian lubang ini disebut sebagai apa. Kemudian dua sel yang berada di samping lubang ini disebut apa. Kemudian ada bulatan berwarna hijau ini struktur apa. Dan 4 sel yang berada di sekitar sel yang ditunjuk oleh huruf E ini istilahnya disebut sebagai apa. Ya, nanti saudara tuliskan di keterangannya. Oke, selanjutnya adalah preparat yang ketiga yaitu epitelium mukosa pipi. Ini masih perbesaran 100 kali ya. Jadi agak berbeda tadi dengan pada apusan darah. Ya, apusan darah itu kan jelas bentuknya ya. Ini memang bentuknya agak tidak beraturan begitu. Jadi hasil dari swab ya sudap di bagian pipi, mukosa pipi, kemudian dibuat preparatnya seperti ini, diwarnai dengan methylene blue, ini masih di perbesaran 100 kali. Sekarang kita akan lihat di perbesaran 400 kali seperti apa. Oke, berikut ini adalah epitelium mukosa pipi pada perbesaran 400 kali. Ya, jadi di sini lebih jelas ya, saudara nanti bisa tuliskan bentuknya seperti apa, bentuk selnya. Kemudian yang ditunjuk oleh huruf A ini adalah struktur apa, kemudian yang bulat di tengah ini struktur apa, kemudian ditunjuk oleh huruf B ini struktur apa. Nanti saudara tuliskan. Kemudian selanjutnya adalah preparat yang keempat. Ya, ada dua preparat untuk ada dua jenis ya, ada akusan darah pada aves atau amfibi. Di sini langsung di perbesaran 400 kali akan tampak bentuk yang seperti ini ya. Jadi ini kalau diperbesar itu akan tampak seperti ini. Ya, jadi kalau ini kan lebih jelas nanti saudara bisa menuliskan bagaimana bentuk selnya. Kemudian saudara tuliskan juga bagian yang ditunjuk ini struktur apa ya dari sel apusan darah eritrosit pada aves. Nah, kemudian apusan darah mamalia ya, ini juga pada perbesaran 400 kali akan tampak bentuk seperti ini ya.
Ini kalau diperbesar juga akan tampak lebih jelas. Saudara bisa tunjukkan juga bagaimana bentuk selnya, kemudian saudara sebutkan bagian-bagian yang ditunjuk itu. Atau nanti ketika saudara misalkan menemukan yang lain, struktur lain, ya bisa saudara laporkan juga di laporan saudara. Nah, selanjutnya ini adalah sel pada batang ya, sel pada batang Manihot utilissima pada jaringan yang mati. Jadi pada sebelumnya 4 sampai 5 preparat sebelumnya itu adalah sel hidup, sedangkan yang sekarang ini saudara lihat adalah sel mati pada batang ketela pohon Manihot. Nah, di sini nampak ada bentukan yang berwarna gelap ya, kehitaman ini. Ini sebetulnya juga satu sel, hanya saja menumpuk. Karena ketika proses pengirisan ya pembuatan irisan batangnya itu terlalu tebal sehingga ada bagian yang menumpuk. Nah, itu membuat warnanya menjadi lebih gelap ya dan tampak lebih tebal ya karena memang ukurannya lebih tebal. Nah, yang satu lapis sel itu yang seperti ini. Ya, seperti ini yang saya tunjuk ini juga satu lapis sel. Nah, berbeda dengan sel hidup ya, kalau sel hidup kan memiliki organel ya, punya organel, punya inti sel, tentu punya dinding sel, punya membran. Nah, bagaimana kalau ini sel mati? Ya, nanti saudara harus bisa tuliskan ini berdasarkan gambar ini, kira-kira yang ditunjuk oleh huruf A ini apa, kemudian ditunjuk oleh huruf B ini apa, apakah B ini dinding sel ya. Nanti saudara harus bisa tuliskan ya bagian yang ditunjuk itu apa saja, kemudian bagaimana bentuk selnya. Ya, karena memang ada perbedaan antara sel mati dengan sel hidup. Nah, baik, ini akhir dari video pembelajaran kita hari ini. Jadi saudara ada 6 preparat ya, karena apusan darahnya nanti ada 2, apusan darah apes dan mamalia. Selamat bekerja dan selamat belajar. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.